Dengan tidak adanya nama Amin Rais di dalam laporan Pak Jokowi, itu semakin membuat kita jadi tertarik untuk melihat apakah pertarungan sengit ini akan berakhir damai atau menghasilkan satu percaturan yang meluluh lantakkan kedua kubu. Selamat malam semuanya. Ketika isu ijazah palsu pertama kalinya muncul di era rezim Prabowo, saya sudah mengingatkan teman-teman untuk tidak ikut-ikutan membahas terkait isu ini. Biarlah ini menjadi isu milik Amin Rais dan kawan-kawan gitu ya. Ya karena nampaknya ada tanda-tanda ini akan dijadikan satu jebakan untuk menjerat orang-orang yang memang selama ini ya bersuara keras kepada Jokowi gitu. Dan tapi di sisi lain saya juga bikin video bahwa nampaknya Pak Jokowi nggak akan menang untuk ngelawan Roy Suryo dan Amin Rais dan kawan-kawan gitu. Kenapa? Ya karena ini pasti gitu ya, di belakang Roy Suryo, Amin Rais, Diva dan Rismon ini pasti ada pendukungnya gitu. Apalagi Roy Suryo, nggak mungkin dia bergerak sendiri dan nggak mungkin rasanya dia itu bergerak untuk satu isu yang sebelumnya sudah jelas kalah gitu. Isu ijazah palsu ini kan sudah ada korbannya tuh. Ada Sugit Nur dan Babang Tri. Jadi ngapain kemudian mengusut soal isu yang sama lagi dengan potensi kalah yang lebih besar gitu. Tapi ya karena mungkin ada backupnya, maka saya juga bilang bahwa kayaknya Pak Jokowi nggak akan menang ngelawan Amin Rais dan kawan-kawan. Karena ini rezim yang berbeda, ini sudah bukan zamannya Jokowi lagi, sehingga saya memprediksi seperti itu. Meskipun di sisi lain saya meminta kepada teman-teman untuk tidak ikut membahas soal ini, karena khawatir ini ada jebakan atau ada manuver-manuver selanjutnya. Dan hari ini ternyata tiba-tiba Pak Jokowi hadir ke Polda Metro untuk melaporkan orang-orang yang selama ini menuduh atau membuat isu soal ijazah palsu UGM. Jadi ya sejenak kita bisa melihat bahwa ya sampai sekarang, detik ini, hari ini, ya mungkin petanya sudah agak sedikit berubah gitu. Kalau sebelumnya saya prediksi Pak Jokowi nggak akan menang karena dalam bayangan saya Pak Jokowi akan tetap menggunakan jaringan relawan untuk melaporkan ke kepolisian gitu ya. Tapi dengan Pak Jokowi hadir langsung hari ini kepada Polda Metro, ya itu akan mengubah permainan. Ya karena kalau sudah Pak Jokowi sendiri yang datang untuk melapor, ya mungkin gitu ya, mungkin kita akan melihat proses atau pertarungan ini akan jadi lebih sengit dibandingkan yang sebelumnya. Kalau tanpa Pak Jokowi langsung, kalau hanya kelompok relawan dan sebagainya, saya sangat yakin bahwa Roy Suryo atau Amin Rais dan kawan-kawan itu akan aman-aman saja. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri yang sudah lapor seperti sekarang, gimana? Kita lihat nanti, kita nonton saja. Tapi setidaknya dari sini kita juga bisa melihat bahwa Pak Jokowi sudah tidak sekuat dulu ternyata gitu ya. Kalau dulu kan wah gak pernah ikut campur soal urusan-urusan begini, dihina apapun diem saja gitu ya. Yang bergerak kelompok relawan, tiba-tiba orang yang menghina masuk aja gitu kan. Ya, tapi sekarang ini kayaknya sudah berubah, Pak Jokowi sudah tidak sekuat dulu, dan kemudian kalau kelompok relawan saja yang melaporkan itu gregetnya menjadi kurang atau pengaruhnya sudah tidak ada gitu ya, tidak bikin gentar kelompok lawan. Jadi memang harus Pak Jokowi sendiri yang datang untuk melaporkan. Dan dari sini saya jadi cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi kemarin lewat videonya, bahwa ya mungkin kalau ada sesuatu yang sudah di luar kemampuan kita, itu waktunya kita menepi dan menjadi penonton. Ya udah kita nontonin aja gitu ya, antara Jokowi dengan kubu Amin Rais dan kawan-kawan. Kira-kira ini pertarungannya akan seperti apa? Karena prediksi saya itu pasti bukan soal ijazahnya nanti akan terbukti atau enggak gitu, tapi bagaimana dalam proses sidangnya ini kedua belah pihak akan saling memunculkan kekuatan-kekuatan masing-masing gitu ya, akan saling serang di luar isu ijazah ini. Jadi ya kita lihat saja kubu Solo atau kubu Jakarta yang akan memenangkan pertandingan ini. Tapi bagi saya di luar soal pembuktian yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jokowi, katanya hari ini sudah menyerahkan atau menunjukkan kepada penyidik Polda Metro terkait ijazah-ijazah yang dimiliki. Tapi bagi saya yang lebih menarik bukan soal ijazahnya sebenarnya gitu ya. Kalau ijazah itu mau palsu mau enggak ada urusan gitu ya. Dampaknya itu enggak ada.
kepada negara, kepada politik kita, nggak ada sama sekali. Yang lebih menarik justru adalah bagaimana kedua kubu ini akan bertarung untuk kemudian saling sliding, saling tackle. Ya karena suka nggak suka, ketika Pak Jokowi sudah turun langsung untuk melaporkan, maka jelas ini adalah pertarungan yang besar-besaran gitu ya. Ini levelnya sudah tidak bisa relawan. Kelompok relawan sudah tidak mampu untuk kemudian mengatasi isu ini. Nggak bisa gitu ya. Sementara orang-orang yang mendatangi rumah Jokowi, yang mendatangi UGM adalah orang-orang yang memang selama ini punya kekuatan, punya jaringan. Sebut saja misalkan Amin Rais. Ya nggak besar-besar amat, tapi dia bukan kelompok relawan. Dia memang ada orang tokoh yang punya jaringan. Sehingga maka menarik kemudian nanti apakah kedua kubu ini akan saling berhadap-hadapan dengan cara-cara yang saling bongkar-bongkar aib atau bongkar-bongkar kasus gitu ya, sehingga isu atau kasusnya mungkin akan lebih besar dibandingkan hanya masalah ijazah palsu. Apalagi hari ini ketika Jokowi sudah datang ke Polda Metro, ternyata tidak ada nama Amin Rais. yang dilaporin gak ada namanya Amin Rais gitu ya. Ya meskipun ini disampaikan sama kuasa hukumnya gitu dan hanya disebutkan inisial saja, katanya inisialnya adalah RS, ES, T dan K. RS, ES, T dan K. 5 orang gitu ya. RS itu mungkin Roy Suryo. RS yang kedua mungkin maksudnya RH ya, Rismond Hasiholan. ES nggak tahu, Egy Sujana siapa nggak tahu, tapi T ini ya dia Dr. Tifa gitu ya, dan K nggak ngerti ini siapa. Intinya ada 5 orang yang sudah dilaporkan dan itu tidak ada inisial Amin Rais di dalamnya. Ini menjadi lebih menarik lagi gitu karena Pak Jokowi atau kubu kuasa hukumnya seperti ingin melakukan melokalisir atau meminimalisir lawan untuk kemudian bisa dia hajar habis setelah ini gitu dan tidak mencantumkan Amin Rais di dalamnya. Karena ketika Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond ini bukan siapa-siapa gitu. Tapi kalau Amin Rais ada di dalamnya, maka jaringannya setidaknya di partainya, elitnya dan bagaimanapun harus kita akui Amin Rais sangat dekat sekali dengan Presiden Prabowo itu kan. Itu pasti akan menimbulkan gejolak. Jadi tidak ada nama Amin Rais dalam pelaporan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya memang itulah yang mungkin terbaik bagi Jokowi. Karena kalau Amin Rais ada di dalamnya itu akan menimbulkan gejolak yang besar gitu ya. Nah, harapannya setelah ini Amin Rais gak ikut campur atau membiarkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond ini ya udah biarin sendiri. Amin Rais karena dia tidak dilaporin, dia harapannya gitu ya, harapan Pak Jokowi atau kubunya, Amin Rais diem aja habis ini gitu. Supaya ini menjadi pertarungan antara Jokowi dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan kawan-kawan gitu. Nah, menarik untuk kita lihat apakah Amin Rais akan diam setelah ini. Kalau Amin Rais sampai diam ya mungkin dia terancam gitu ya. Tapi kalau dia kemudian masih berani untuk menyampaikan perlawanan atau ikut kembali bersuara, rasanya pertarungan ini akan sangat sengit sekali karena seimbang antara Jokowi dengan kubu Amin Rais dan kawan-kawan. Dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan bagaimana respon partai-partai politik terkait isu ini. Memang isu ini baru muncul hari ini gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat apakah partai-partai politik akan mendukung Jokowi atau justru menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini salah atau konyol. Setidaknya sampai kemarin sebelum Pak Jokowi melaporkan kepada Polda Metro, itu Demokrat sudah menyampaikan bahwa itu tidak elok. Ya kalau Demokrat kan memang partainya SBY gitu ya, dan memang ya Demokrat selalu merasa lebih baik dibandingkan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian dia langsung bereaksi bahkan sebelum Jokowi melapor ke Polda Metro. Selanjutnya partai-partai lain ya ditunggu. Kita lihat pertandingan ini gitu ya. Akankah para partai-partai yang ada di dalam koalisi Merah Putih ini yang selama ini sangat tunduk kepada Jokowi dan Gibran, yang selalu ikut telunjuk, yang selalu menyebut Jokowi adalah kadernya seperti partai PAN misalkan gitu ya, apakah akan ikut berkomentar terkait isu ijazah palsu ini? Karena komentar apapun yang akan disampaikan setelah itu akan menunjukkan bahwa kubu-kubuan ini sudah berubah dan sudah nyaris final. Saya curiga
dari mayoritas partai yang ada, mungkin sebagian besarnya itu akan kontra dengan Jokowi. Mungkin gitu ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi mungkin hanya PDI Perjuangan yang bisa pro dengan Jokowi gitu. Karena itu sudah terbukti dan sudah disampaikan oleh beberapa elit partai sebelum ini terkait ijazah palsu atau ijazah yang dianggap palsu milik Jokowi. Dari beberapa elit PDI Perjuangan mengatakan bahwa itu sudah selesai. Arya Bima kemarin sudah menyampaikan bahwa ngapain bahas-bahas yang sudah selesai. Toh ini kan juga sudah ya sudah nggak ada gunanya dan sebagainya. Ya karena kalau bagi PDI Perjuangan, kalau sampai ini salah gitu ya, kalau sampai ijazah Pak Jokowi ternyata adalah ijazah palsu, maka sedikit banyak PDI Perjuangan juga akan terdampak. Ya meskipun PDIP akan bilang, ya kita nggak tahu itu kan tim verifikasi dari kita hanya kemudian menyampaikan syarat-syarat yang disampaikan kepada KPU gitu. Tidak memiliki tim yang harus melakukan verifikasi asli tidaknya atau benar tidaknya Pak Jokowi ini lulus dari UGM. Jadi ya tapi tetap saja sedikit banyak PDIP akan terdampak kalau isu ijazah palsu ini benar. Kalau sampai ijazah Pak Jokowi beneran palsu. Jadi tapi sekali lagi ini bukan soal ijazahnya, bukan soal palsu tidaknya, tapi soal pertempuran antara dua kubu, antara Solo dengan Jakarta yang sekarang sedang adu mekanik. Dan sekali lagi dengan tidak adanya nama Amin Rais di dalam laporan Pak Jokowi itu semakin membuat kita jadi tertarik untuk melihat apakah pertarungan sengit ini akan berakhir damai atau menghasilkan satu percaturan yang meluluh lantakkan kedua kubu. Ya karena kalau menghukum satu kubu saja rasanya ini nggak mungkin. Kubu Jokowi juga nampaknya akan menderita setelah ini. Akan ada beberapa kasus yang kemudian menyerang kelompok Jokowi atau keluarganya. Kita lihat saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.